Wajib, bukan bisa, wajib. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki, dan pembacaan dakwaan harus dihadiri dihadiri Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim. Dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya bisa hadir dan Anda bisa berkomunikasi nanti. Kalau Nikita menang ini? Insya Allah. Doain saja. Karena kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci yang kami akan sampaikan. Dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua apa sih komunikasinya di situ. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar, dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Bukan wajib diketemukan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ismail Marzuki Nikita wajib ketemu dengan tergugat satu, wajib. Kita yang harus keluar. Komunikasi awal dia ya Pak? Ya, karena yang komunikasi awal, dan diwajibkan tadi hakim bilang yang perlu datang itu bukan Anda, yang perlu datang itu dipastikan pasti hadir ya, Bang? wajib, bukan lagi pasti, wajib, karena tidak bisa dibacakan dakwaan tanpa kehadiran terdakwa langsung. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini. Ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan. Bukan, itu peraturan Mahkamah Agung. Justru salah kalau hakim mediator tidak menghadirkan para pihak. Keliru, fatal itu kalau dia nggak menghadirkan. Justru kalau yang datang pengacaranya, kalau perlu pengacaranya suruh keluar. Yang hadir itu prinsipal, itu peraturan mahkamah, wajib. Apabila tidak dipatuhi, ya, prinsipal tidak hadir, maka ada catatan dari hakim mediator bahwa mereka tidak mempunyai etikat baik, dan itu akan masuk di dalam majelis. Majelis akan mempertimbangkan, oh mereka ini orang-orang yang tidak beretikat baik. Jadi perkara ini ya bisa saja tidak dapat diterima atau mereka bagaimana. Karena itu nanti ada penilaian. Pertama, kami mempertahankan argumentasinya soal bahwa itu bukan perjanjian. Itu adalah pemerasan. Nah, dengan cerita Oktober inisial NM melalui akunnya melakukan serangan-serangan terhadap produk klien kami dan sampai dengan body shaming. Nah, yang kedua, kami melihat tidak ada etikat baik, ya, dengan cara yaitu tadi laporan di Krimsus yang menurut kami itu mengada-ada gitu. Nah, tapi pun kalau betul benar silakan diproses hukum, kami akan hadapi itu. Nah, yang ketiga, kalau memang ada, buat dong rinciannya. Kalau memang 100 miliar itu ada gitu. Jangan gugat 100 miliar, minta 100 miliar. Kan ini nggak benar gitu. Kenapa 100 miliarnya terjadi gitu. Jadi kita harus dulu konsentrasi di tanggal 24 Juni. Tanggal 24 Juni itu adalah persidangan perdana untuk pidananya kasus NM dan IM. Ya, saya di sini berbicara, siapapun nanti yang hadir di persidangan maupun nanti yang melihat dari media, simak dan dengarkan baik-baik, ya, apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tentang dakwaannya. Apakah memang benar apa yang saya sampaikan selama ini tentang adanya upaya melakukan penekanan pemaksaan untuk agar kemudian klien kami memberikan uang, atau memang klien kami meminta endorse terhadap saudara Nikita Mirzani. Kalau memang dakwaannya benar seperti yang saya sampaikan, pasti gugatan uang prestasi itu gugur. Kenapa? Karena jelas adanya suatu upaya untuk melakukan pemerasan. Persiapan kami Bang, kami berdoa. Ya, kami berdoa kepada Tuhan, ya, agar dalam pembacaan dakwaan nantinya seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas, ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif, ya. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya dakwaan dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam
pembacaan dakwaan nanti itu. Jadi,